ajaib dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu Roh-Ku berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, firman Tuhan Yesus yang ajaib dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu Roh-Ku berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami. Sekarang kami ingin melanjutkan perenungan kami akan firman Tuhan. Juga kami ingin terus memuji menyembah Tuhan serta melayani Tuhan dengan doa. Semuanya kami dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika Tuhan kami muliakan, kami semua diberkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Nah, doa malam ditujukan juga untuk membahas pertanyaan dari Anda. Karena itu kalau Anda punya pertanyaan silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan menjadi tema-tema dalam renungan kita. Saudara, doa malam ini dilaksanakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, kali ini mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Imamat. Firman Tuhan dari kitab Imamat pasal yang ke-11 akan kita baca mulai ayat 1 sampai 8 dulu ya. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada umat pilihan Tuhan, begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga pelanduk, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci,
karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Nah, sampai di situ pembacaan saya. Saudara, kali ini kami ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Endang Susilowati. Nah, Ibu Endang Susilowati, saya panggil Bu Susi, gitu aja. Pertanyaannya adalah mengenai makanan yang haram itu yang bagaimana, dan minta diberi contoh-contohnya, gitu saudara ya. Jadi ini pertanyaan yang baik supaya kita mengenal makanan yang haram dan yang halal. Dan yang pertama akan kita pahami mulai dari awal Alkitab dulu saudara ya. Jadi sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan, bahwa tentang makanan yang haram dan yang halal itu diatur dalam hukum Taurat, dalam kitab suci Perjanjian Lama. Makanan yang disebut haram adalah makanan yang tidak boleh dimakan oleh orang beriman, sedangkan yang boleh dimakan hanya yang halal. Nah, awalnya ketika manusia itu diciptakan, maka firman Tuhan mengatur bahwa semua tumbuh-tumbuhan dan pohon yang buahnya berbiji itu menjadi makanannya. Jadi awalnya manusia itu diberikan oleh Tuhan makanan adalah dari tumbuh-tumbuhan dan pohon yang buahnya berbiji. Itu dicantumkan dalam Kejadian pasal 1 ayat 29. Nah, hal itu rupanya terjadi sebelum manusia jatuh dosa, saudara. Nah, setelah manusia jatuh dosa, Tuhan memberikan kelanjutan firman-Nya, terutama pada zaman Nuh. Maka ada perintah selanjutnya, bahwa semua yang bergerak di bumi, burung di udara, segala ikan di laut, semuanya itu diserahkan kepada manusia dan mereka itu akan takut kepada manusia. Firman Tuhan menyatakan bahwa memberikan yang bergerak ditambahkan lagi menjadi makanan bagi manusia. Jadi semua hewan yang, bukan semua, hewan yang bergerak bisa menjadi makanan tambahan bagi manusia di samping tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, hanya ada catatan bahwa daging yang masih ada nyawanya, yaitu darahnya, tidak boleh dimakan. Ini dinyatakan di Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai 4. Bisa dicek di sana, Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai 4. Nah, selanjutnya sampai pada zaman Musa, Tuhan memberikan firman-Nya, yaitu yang kita baca di kitab Kejadian tadi. Jadi di sini dalam kitab Imamat pasal 11 mengatur adanya makanan yang haram dan yang tidak haram, yang tidak boleh dimakan dan yang boleh dimakan. Seluruh pasal 11 itu nanti mengatur makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan, terutama menyangkut daging hewan, saudara. Nah, mari kita cermati sekarang jenis yang pertama yang disebutkan bahwa semua jenis hewan yang berkaki 4 yang boleh dimakan adalah yang berkuku belah dan memamah biak. Jadi di Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 8 yang sudah kita baca itu dinyatakan demikian. Jadi daging hewan yang boleh dimakan adalah yang memamah biak dan berkuku belah. Semua jenis hewan berkaki 4 ya, yang berkuku belah dan memamah biak itu boleh dimakan oleh manusia. Nah, tapi bahkan daging hewan walaupun berkaki 4, tetapi kalau berkaki 4 memamah biak tapi tidak berkuku belah, tidak boleh dimakan. Atau sebaliknya, berkuku belah tapi tidak memamah biak juga tidak boleh dimakan. Jadi harus yang
memamah biak dan berkuku belah. Nah, mungkin perlu dijelaskan tentang memamah biak, saudara ya. Bagi orang-orang yang lahir jauh dari kandang hewan piaraan, biasanya yang lahir di tengah kota itu tidak akan memahami tentang memamah biak, saudara ya. Jadi hewan yang memamah biak itu yang bagaimana? Saudara, hewan yang memamah biak itu adalah hewan yang cara makannya bisa disebut berbeda seperti itu. Jadi hewan yang memamah biak itu prosesnya begini. Hewan yang memamah biak itu mesti hewan yang makanannya tumbuh-tumbuhan dan rumput. Tumbuh-tumbuhan dan rumput-rumputan seperti itu. Jadi hewan itu makan sekenyang-kenyangnya. Dikunyah sekedar dikunyah saja, dikunyah sekedarnya, lalu ditelan. Kemudian dia akan ditampung di lambung hewan yang bersangkutan. Tapi kemudian nanti beberapa waktu kemudian itu hewan itu akan menekuk kaki dan meletakkan tubuhnya ke tanah. Kalau orang Jawa Tengah menyebutnya jerum begitu. Jadi hewan ini akan jerum, menekukkan kaki lalu meletakkan tubuhnya ke tanah. Kalau disebut duduk juga nggak bisa karena nggak hanya pantat yang menyentuh tanah, tapi perutnya kalau hewan tuh hewannya duduk gitu ya. Ya, hewannya berbaring lah seperti itu. Nah, kemudian rumput atau makanan yang sudah ada di lambung itu akan dikeluarkan sedikit demi sedikit lalu dikunyah. Nah, itu saudara. Begitu. Jadi dikeluarkan lagi dari lambung, kemudian dikunyah dan ditelan kembali. Nah, gitu. Nah, tumbuhan atau makanan yang sudah dikunyah lebih halus ini akan masuk ke bagian lambung yang lain, saudara. Jadi hewan yang memamah biak itu dinyatakan memiliki 5 pencernaan dalam perutnya. Nah itu. Nah, itulah yang disebut memamah biak. Jadi memamah biak itu makanan yang sudah ada di lambung pertama, atau kalau nggak salah disebut rumen begitu ya istilahnya. Nah itu dikeluarkan dan dikunyah kembali begitu. Jadi kadang-kadang hewan yang memamah biak ini semalaman mengunyah, menikmati makanannya itu kembali, dikeluarkan itu dari lambung pertama, kemudian dikunyah lalu ditelan kembali masuk ke lambung yang kedua. Nah, begitulah ya. Jadi ada ruangan-ruangan pencernaan gitu di dalam perut si hewan ini. Nah itu ada 5 mekanisme pencernaan bagi hewan yang memamah biak. Nah jadi hewan yang memamah biak ini memang cara makannya saja sudah diperkirakan menimbulkan jenis makanan yang sedemikian rupa. Makanya daging hewan yang bersangkutan itu adalah daging yang lebih bermutu untuk dikonsumsi kualitasnya bagi manusia. Seperti itu. Makanya Tuhan mengatur yang boleh dimakan hanya hewan yang berkuku belah dan memamah biak. Nah, hewan pedaging yang dikenal berkuku belah dan memamah biak antara lain yang kita kenal adalah lembu, ya sapi ya, kemudian kerbau dan kambing domba. Itu yang dikenal dagingnya tidak haram untuk dimakan. Ini aturan perjanjian lama, saudara ya. Nah, pada bagian pertama kitab Imamat ini dijelaskan contohnya unta. Ya, unta, kemudian pelanduk dan kelinci. Itu hewan memamah biak, tapi tidak berkuku belah, tidak boleh dimakan. Contohnya itu, ya. Jadi walaupun memamah biak, tapi karena tidak berkuku belah, tidak boleh dimakan. Sebaliknya juga ada.
hewan yang berkuku belah tapi tidak memamah biak, contohnya babi hutan, itu juga tidak boleh dimakan, ya. Bahkan bangkainya saja tidak boleh disentuh, karena binatang itu adalah dinyatakan sebagai binatang haram. Nah, yang perlu diingat dan dicatat adalah bahwa peraturan kitab Taurat ini berlaku di Perjanjian Lama, saudara ya. Maka pembahasan ini mengenai makanan yang haram dan yang halal ini, ya, ini tidak selesai dalam satu kali pembahasan. Ini sedang kita cermati kali ini adalah jenis pertama dari makanan atau daging hewan yang dinyatakan haram. Nah, nanti akan kita lanjutkan dengan judul yang sama. Jadi judulnya renungan ini adalah tentang makanan yang haram. Kali ini bagian yang pertama. Nanti kita akan melanjutkan dengan judul tentang makanan yang haram bagian yang kedua. Jadi kalau saudara mengikuti pembahasan ini, carilah seri berikutnya. Ya, judul yang sama tetapi seri berikutnya. Ini dulu, jadi nilai yang dapat saya ketengahkan sekarang ini, khususnya untuk Ibu Susi, lagi-lagi kita mendapati Tuhan memberikan peraturan mengenai makanan. Manusia tidak boleh sembarangan dalam soal mengkonsumsi makanan, saudara. Nah, jadi saya ulangi, lagi-lagi kita mendapati Tuhan memberikan peraturan mengenai makanan. Manusia tidak boleh sembarangan dalam soal makanan. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Yang doa malam kita akan langsung berdoa dengan doa Bapa Kami dan doa Yabes yang sekarang saya biasakan untuk setiap hari kita ucapkan, saudara, supaya kita benar-benar diberkati Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah. Perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu, dan berikanlah kepada kami suatu perasaan akan hadiratmu dan petunjukmu senantiasa. Jauhkanlah kami dari perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam kali ini, saudara-saudara sekalian. Dan saya memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat, saudara-saudara sekalian. Ada juga doa pagi yang dilaksanakan pada hari-hari yang sama, Senin sampai Sabtu, setiap jam 5 pagi. Hanya yang doa pagi temanya berbeda. Yang doa pagi doanya lebih rinci dan pembahasan lebih panjang karena kita membahas seluruh isi kitab suci. Puji Tuhan ada banyak saudara-saudara yang setia mengikuti doa pagi maupun doa malam. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung, dan kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam. Tuhan memberkati. Amin.